Cek. Oke. Halo guys, balik lagi bersama gue Angga di channelnya Angga Rahmadi. Dan mungkin kalian ngerasa, bentar, ada suara remote-nya kepencet. Jadi mungkin kalian baru pertama kali ngeliat kita atau gue dan Pevita itu rekaman di benar-benar di padang savana. Padahal enggak, ini kita berlokasi di Bukit Tunggul. Ini lapang bola sebetulnya, cuman sangat luas sekali. Oke, tanpa banyak basa-basi, sesuai dengan judul yang ada di bawah. Jadi gue bakal review Pevita ini karena memang sudah beberapa bulan dia tidak nongol di YouTube gue guys ya. Dan memang video terakhir gue itu adalah di 2,5 bulan yang lalu. Gue copot dulu maskernya. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas si Pevita ini, dari mulai spek mesin yang baru, karena memang Pevita ini bakal jadi motor diem guys ya. Motor diem untuk 201. Jadi kemarin ceritanya gue rencana pengen nyobain si Pevita ini di Brigip. Cuman karena ada istilahnya ada PPKM, pembatasan gitulah ya. Ya, dan sampai sekarang juga belum selesai. Dan kita juga nggak tahu, atau gue nggak tahu, dan Pevita juga nggak tahu kapan sih Brigip ini bakal buka guys. Jadi pokoknya persiapan dulu. Semoga nanti ketika Brigipnya buka, testing nanti dimulai, ternyata timenya bisa memuaskan guys. Kita bakal kupas tuntas, atau gua dan Pevita bakal kupas tuntas isian daleman hatinya dari si Pevita Pierce guys, dengan warna baru. Dan ini sebetulnya mau distandarin sih, cuman untuk sementara ini ditrondol-trondol dulu biar kekinian. Oke, pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, terus juga komen. Dan kita langsung review si Pevita ini. Dalamannya kayak gimana sih sebetulnya? 200 cc guys. Walah. Oke guys, sebentar sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman ada yang bertanya, sebetulnya si Pevita ini dia pakai oli apa sih? Nah, ada satu keunggulan kenapa Pevita ini makin kenceng dan makin ringan, itu ada satu, yaitu gue pakai oli. Nah, kita review dulu nih si olinya ya guys ya. Oli apa? Nih. Voila, oke guys. Nah, untuk teman-teman yang bertanya sebelum kita lanjut review mesinnya, mesin Pevita seperti apa? Yang pasti 200 cc kan ya. Nah, gue pakai oli apa sih? Jadi gue itu pakai Top One Formula One Evolution Matic ya guys ya. Nah, di sini untuk kekentalannya itu adalah 10W 40 MB ya guys ya. Jadi terhitung nggak terlalu encer. Ya encer sih karena 1040 encer, tapi jangan khawatir ya guys ya. Jadi di sini terdapat extra smooth. Apa sih extra smooth? Extra smooth ini adalah additive extra smooth, mampu menjaga kebersihan mesin secara menyeluruh untuk memberikan sensasi berkendara yang nyaman. Terus juga di sini tercantum ada ester purified. Apa sih? Dengan aditif ester purified yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan respon sempurna sejak awal mesin dihidupkan guys. Terbayang nggak? Awal hidup dia langsung terjaga mesinnya. Alhasil apa? Pasti lebih awet guys. Nah, untuk Evolution Matic ini tersedia di berapa liter? Yang gua tahu sih ada 1 liter. Jadi kalau misalkan di si Pevita kan cukup 800, sisa 200 nih. Jadi kalau lu pasang 4 kali itu free 1 gitu. Terus juga di sini ada ini juga tercantum 100% synthetic motor oil for Matic motorcycle and scooter guys ya. Jadi ini direkomendasikan untuk apa aja sih? Nah, untuk motor Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Piaggio, terus juga Vespa, BMW, Ducati, pokoknya all varian Matic dan scooter guys. Terus juga Top One Matic ini adalah pelumas motor mewakili teknologi pelumas terbaik disediakan oleh Top One. Jadi Top One Evolution ini adalah tingkatan terbaik untuk skuter Anda dan Matic Anda. Untuk harga berapa? Harga eceran itu sekitar Rp120.000 aja. Tapi macam-macam sih, ada yang 75 ya, gua nggak tahu itu ada yang jual segitu. Tapi kalau eceran yang resmi sekitar 120.000-an saja. Gitu guys. Rasanya gimana? Gua pakai hampir 2 kali nih, 2 kali si oli ini luar biasa banget dan keren banget. Tarikannya smooth, terus juga akselerasinya kerasa banget, dan top speed di atas itu nggak ada suara berisik guys ya. Bener-bener smooth banget, protect banget. Terus juga sempat gua bongkar si Pevita itu nggak ada kuning-kuning dan kerak.
Intinya kerak ya guys ya. Kerak adalah mengurangi kecepatan pada motor. Evolution ini bisa menghilangkan kerak yang ada di dalam motor sehingga tenaga motormu itu bisa lebih kencang guys ya. Nah, untuk ordernya gimana sih? Pastinya gue cantumin nanti di deskripsi ya. Kolom deskripsi itu dari mulai WhatsApp, Instagram, dan juga nanti online shop ya. Online shop nanti gue cantumin juga. Teman-teman bisa langsung order aja langsung ke top one-nya guys gitu. Nah, yang pasti luar biasa banget. Dan kita langsung balik lagi aja ya, review si motor 200 cc Pevita Pierce dengan top one-nya. Check this out. Oke guys, ini adalah Pevita Pierce yang sudah beberapa lama ini mungkin teman-teman banyak yang nanya, kemana sih si Pevita? Kok nggak nongol-nongol, nggak upload ya kan? Terus kemana nih channelnya? Sebenarnya ada aja, tapi kemarin Pevita ini sempat mengalami perombakan yang sangat besar dengan ada tujuan ya guys ya. Tujuannya bukan untuk apa-apa, jadi Pevita ini rencana mau ikut 201 guys ya, yang tadi gue sebutin di awal. Sekarang gue mau sebutin dari mulai kompresi, terus juga kemarin keluarnya berapa, terus juga seher gue pakai apa, dan struknya seperti apa. Karena memang Pevita ini mengalami struk up yang luar biasa atau cukup panjang ya. Oke, kita mulai dari mesinnya dulu deh. Mesinnya ini mengalami perubahan ya guys ya, si Pevita ini. Jadi bukan Pevita yang cantik lagi, tapi Pevitanya sudah menjadi Pevita yang tomboy. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada yang namanya nih, teman-teman bisa lihat itu ada packing aluminium. Tadinya mau pakai packing tembaga, cuman adanya aluminium, jadi sama-sama lunak lah, nggak apa-apa lah ya. Banyak yang pakai juga. Gua bikin custom untuk ketebalannya sekitar 3-4 milian, ngejar dari strukannya sendiri gitu. Nah, strukan si Pevita ini dia itu 3,5 guys, jadi total itu 7 mm total ya. Nah, terus juga untuk posisi seharnya si Pevita ini dia pakai seher 62, masih tetap yang kemarin, cuman ada perubahan sedikit dari posisi ring sehernya. Jadi ring seher yang kemarin gua rasa sih udah capek, jadi gua ganti baru. Kemarin gua beli itu di Bacip 200.000 apa berapa gitu ya. Itu langsung diorder dan langsung diganti. Jadi ini kondisinya fit banget karena memang gelasan si boringnya kemarin itu dia nggak ada cacat guys ya, jadi masih aman banget. Ya ngambil opsinya jadinya cuman ring sehernya aja. Untuk kompresinya sebentar, enaknya ngeliatin muka gua karena banyak yang komen muka lu nggak enak ya. Gua enak-enak ini sekarang. Walah, oke guys, jadi kita lagi ada di gunung ya. Di gunung, ini benar-benar di gunung dan kita benar-benar sendiri dan ada suara jangkrik yang oke lah. Udah. Nah, terus juga untuk kompresi yang gue bikin si Pevita ini gue bikin 13.1 apa 12.6, sekitaran segitulah. Karena memang ini masih belum dikalibrasikan full. Jadi gue rencana nanti itu pengennya si kompresi ini di angka 13.5 atau 13.6. Itu tinggal nanti ngatur si packingnya aja, yang itu nanti kita ganti. Karena memang si kubahnya gua itu pakai bathtub. Jadi dibentuknya kayak bathtub tuh, kayak letter O, mungkin teman-teman udah pada mengerti. Seharnya dia nggak jenong, cuman ngejar kompresinya dari si squeeze atau si kubahnya itu guys. Jadi dia dijamin nggak akan maduk gitu ya. Karena kalau misalkan jenong-jenong gua takutnya ketika dibedol tak kena gitu guys ya. Oke, terus juga untuk klepnya teman-teman mungkin bertanya, klepnya pakai berapa sih? Gua itu pakai 31. Klepnya pakai 3126. Nah, 3126. Terus juga untuk sementara camnya gue masih pakai tipe R2 yang bawaan yang kemarin, karena sekarang kita lagi build dulu ya, mumpung brigitnya belum buka. Jadi kita pakai yang bawaan dulu. Nah, terus horsepower yang keluar berapa sih? Nah, sebetulnya gue belum melakukan dyno test.
karena memang belum sempat. Tapi kemungkinan sih kemarin ada ya kasar-kasaran lah ya waktu setting itu sama Om Didit. Nah, Om Didit ada channelnya, nanti gua tanya dulu sama Om Didit, nanti gua cantumin di deskripsi kalau teman-teman ada yang mau setting bisa ke sana. Kemungkinan si Pevita Pierce ini keluar horsepower di angka 26 atau 27. Itu hitungan kasar, ya hitungan paling bawah gitu kan. Ya bisa lebih tinggi ataupun bisa jauh lebih bawah. Tapi kayaknya kalau misalkan noken asnya nanti gua rubah lagi, kompresi juga gua padetin di 13.6, itu kemungkinan ya 27 atau sampai 30 bisa kekejar guys ya. Gitu. Tapi sementara hitungan kasar itu 26 sampai 27 itu nyampe si Pevita ini. Rasanya kayak gimana? Rasanya sih sementara ini suaranya enak. Dia nendang-nendang, terus juga kalau start awal itu ngangkat-ngangkat ya guys. Ya namanya bor apa sih seperti itu. Terus untuk mengakali si ngangkatnya ini teman-teman, mungkin Vario kok cepet banget sih ngangkatnya. Nah itu bisa ngakalin kalau gua kan pakai shockbreaker NMAX nih. Shockbreaker NMAX dia pakai 335 jadi lebih tinggi 5 mili. Terus juga si depannya gua pendekin sampai yang si jendatannya itu tuh. Jadi kira-kira dia turun yang depannya sekitar setengah senti, yang belakangnya naik sekitar setengah senti gitu. Nah mesinnya ini mungkin teman-teman belum lihat injektornya kayak gimana sih. Nah injektornya kayak gini nih. Gue seneng banget ngelihat si injektor. Langsung gue liatin. Halo, oke guys. Nah ini untuk injektornya. Jadi gue pengen serapi mungkin. Jadi ketika pulang dari bengkel gue rapiin ya, walaupun bautnya masih baut karatan dan masih ada kertas ya kan kayak gitu kan. Terus juga si selangnya belum selang-selang yang kekinian atau selang alay, belum diganti semua. Tapi yang penting fungsinya dulu deh gitu kan. Nah si TB nya gue pakai masih yang kemarin 32 karena dianggap ini masih memumpuni untuk menyuplai bensin turbonya ya, pertama turbonya itu untuk masuk ke hatinya si Pevita atau mesinnya. Nah terus juga untuk si injektor gue masih pakai yang kemarin yang 8 hole guys. Terus untuk intake nya gue pakai yang custom. Teman-teman bisa lihat yang custom nih. Mana ya? Nggak kelihatan ya. Nah ini kita masih pakai custom, gue bikin sendiri itu pakai las babet disambung-sambungin. Tapi untuk dasar bawahnya sih gue pakai CBR 150 guys. Terus juga radiator gue masih pakai yang biasa, tapi rencananya gue mau pakai GSX nanti ditaruh di sini. Nah gitu. Terus juga untuk radiator balik lagi itu gue masih pakai Mufek Thailand. Terus hanggar blade seperti biasanya. Terus cakram pakai PCX ya kayak gitulah yang kemarin-kemarin ya, masih biasa. Terus untuk kesiapan rem yang pasti kan itu pakai RCB S1 masih yang lama. Dan rencananya nanti kita bakal repaint si peleknya biar lebih cakep guys ya si Pevita ini. Dan kalau teman-teman ada yang kemarin sempet tuh, ayo tuh kita ngetes, kita nyobain. Oke, kita nyobain tapi di 201 saja ya guys ya. Jangan di 50, ya pokoknya jangan 500-an, jangan 402 guys. Karena Pevitanya mau dibikin memang untuk 201. Istilahnya gue pengen sih rencana prospeknya Pevita ini, dia pengennya Pevita ini dijadiin motor diam, terus motor event, dan bukan untuk ugal-ugalan di jalan. Tapi nanti kita bakal test ride di jalan rasanya kayak gimana. Tapi gue itu pengen ngajakin teman-teman itu latihan bareng, kita sharing bareng sama Vario ataupun motor lain. Ya harusnya kayak gimana sih, koreksi dikit untuk biar dapet time yang kencang gitu. Time yang sangat-sangat kecil biar menang, biar juara kan Pevitanya gitu. Oke, penampakannya kayak gini Pevita. Ini cat gue pakai Candy Tone, ngecat sendiri yang kemarin ada videonya juga. Dan sampai sekarang gue belum poles-poles, jadi masih keadaan seasli-aslinya. Terus juga apa lagi ya? Udah sih kayak gitu aja. Dah gitu deh, pokoknya udah beberapa lama gue nggak bikin vlog, jadinya asa kagok ya guys ya. Ntar gue balikin dulu si kameranya. Set. Oke guys, rambutnya acak kadut. Oke teman-teman, gimana? Gue mau ingin tanya dulu teman-teman gimana di saat PPKM ini. Sehat selalu ya. Yang penting teman-teman harus sehat selalu, karena modifikasi itu kalau kita sakit, motor juga ikut sakit guys. Ya yang pasti sih nggak akan berubah gitu.
Ini penampakan Pevita, gue liatin sekali lagi. Dan nanti time lapse-nya gue liatin setelah ini. Gue bingung harus bikin vlog kayak gimana, karena memang udah beberapa bulan nggak bikin, jadi asakara raguk. Asakara raguk ya guys ya. Ya oke lah, pokoknya yang penting ini adalah report terbaru Pevita Pierce, dan ini akan melengkapi teman-teman. Semoga Brigit dan trek-trek lurus yang lainnya semoga cepat buka. Nanti kita tes timenya berapa. Gue bener-bener penasaran sih Pevita ini berapa. Tapi setelah video ini kita bakal test ride rasanya kayak gimana di jalan setelah video ini, dan teman-teman nanti bisa kepoin gimana sih, dan koreksi dan kritik rasanya Pevita kayak gimana, dengan suaranya seperti apa, itu langsung komen nanti di kolom deskripsi di next videonya. Terus juga kalau misalkan yang sekarang ada kekurangan dari yang gua review, teman-teman bisa komen juga di bawah, kira-kira harus diapain sih gitu. Gue sih bingung ya, si Pevita harus dibikin apa. Karena kalau gue sekarang ngejar-ngejar San Mori, hedon-hedonan, itu udah nggak kekejar guys, duitnya nggak kuat. Jadi kita ikutan balapnya aja deh. Semoga kita juara dan bisa jadi motor hedon. Jadi motor hedon yang dipakai untuk balap. Ya nggak, banyak banget yang kayak gitu. Cuman Pevita ini adalah salah satunya yang pengen ngikutin teman-teman yang sudah jadi hedon untuk balap. Gitu sih. Nah, yaudah videonya kayak gitu teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, terus juga subscribe, ditambah aktifkan notifikasinya biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Ramadi dan Pevita Pierce. Dan nanti ada motor yang baru dari AdSense ya guys, kita bakal review juga. Keadaannya biasa aja, cuman kita review aja. Itu adalah motor legend, oke, motor legend di sampai tahun 2015. Intinya seperti itu. Teman-teman pasti penasaran, nggak juga nggak apa-apa, yang penting gue sih teman-teman bisa nonton videonya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan kita bakal melengkapi lagi setiap minggunya. Video ini akan tayang setiap judulnya, pokoknya seperti itu. Gue bakal berusaha, dan ini adalah tempat yang baru guys ya. Wah teman-teman, ini kita bakal review di sini. Keren nggak? Keren lah. Mana ada di kota tempat yang kayak gini. Nah, gue pindah rumah ke sekitaran sini. Oke. Dan see you di next video. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye.